Ciri-ciri liberal itu apa? Banyak ciri-cirinya. Ini diantaranya saja ya, karena pemikiran liberal itu banyak sekali. Cuma kalau diantara ciri-cirinya, yang pertama itu relativisme kebenaran. Anggapan bahwa kebenaran itu sifatnya relatif. Tidak ada kebenaran yang qat'i, yang pasti, atau yang absolut, atau yang mutlak. Ini orang liberal. Karenanya mereka bilang umat Islam jangan benarnya sendiri, karena orang Kristen juga benar. Mereka bilang begitu. Benar menurut kamu, belum tentu benar menurut dia. Jadi dianggap zonni semua, gak ada yang qat'i. Ini mereka. Kalau kita kan enggak kan, ada kebenaran yang sifatnya qat'i, ada kebenaran yang sifatnya zonni. Kalau yang zonni seperti masalah-masalah fikih, biasanya para ulama ra'yi sahih wa ra'yukum khata'. Apa? Ra'yi sahih wa ra'yu ghairi khata'. Ra'yi sahih yahtamirul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamirus sahih. Kan begitu. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah, mungkin benar. Ini masalah furu' yang bersifat dzanni. Kalau yang masalah qat'i enggak ada seperti itu. Kalau melanggar qat'i ya dhallun mudhillun atau kufur. Ini kalau ahlus sunnah. Kalau Islam seperti itu. Jadi kalau kita ini ada yang qat'i, ada yang dzanni. Yang qat'i ini tidak bisa harus diyakini benar. Kalau liberal ini apa saja relatif. Saya pernah dulu ya ada dosen saya, ada guru. Waktu di pondok itu ada guru jadi dosen di Malang. Tapi sudah almarhum, ngajar di Stogiri waktu itu. Saya gak ngerti, saya ngertinya setelah pulang. Oh, Pak Guru dulu itu berarti terpengaruh liberal. Apa kata dia? Kebenaran itu relatif. Ini kan liberal. Loh kok gitu Ustaz? Saya mau tanya, 1 tambah 1 berapa? 2 Ustaz. Belum tentu. Kok bisa? Misalnya si A ini penakut, si B penakut. Si A jalan sendirian di kuburan malam-malam gak berani. Kalau si A tambah si B yang sama-sama penakut, kira-kira tambah takut atau setengah takut? Ternyata kan bukan tambah takut kan, akhirnya kan jadinya setengah takut, akhirnya setengah berani. Makanya berani berjalan berdua di kuburan malam-malam. Berarti 1 tambah 1 gak pasti 2, contohnya ini. Ini kata dia. Sebenarnya itu salah sebenarnya. Menurut kita itu bukan takut di tempat takut. Takut dikurangi takut menjadi setengah takut. Mestinya begitu. Itu hanya akal-akalan aja sebenarnya. Orang liberal caranya seperti itu. Itu relativisme. Nah, para ulama, para ahli mencontohkan dalam menolak relativisme. Cara menolak bagaimana? Mereka ditanya, teori relativisme itu relatif apa absolut? Apa relatif kebenarannya, apa pasti benar? Kalau dia bilang relativisme itu absolut, loh katanya gak ada kebenaran absolut. Ini kok dipastikan. Kalau dia bilang relativisme itu relatif, oh berarti itu menurut kamu aja, yang lain gak mau sama itu. Kalau Ahlus Sunnah sangat tegas masalah ini. Makanya di dalam kitab-kitab Aqaid di bagian awal itu ada keterangan ya, seperti di Aqidah Nasafiyah atau di bagian tengah Jawharah Tauhid. Haqaiqul asya' tsabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun. Hakikat-hakikat sesuatu itu nyata. Artinya kebenaran absolut itu ada. Dan mengetahui kebenaran absolut itu bisa dibuktikan secara nyata, secara ilmiah. Wa asbabuha salasatun. Dan yang mengantar pada kebenaran pasti, kebenaran absolut, kebenaran mutlak itu ada 3. Apa? Al-aqlu, yang pertama adalah akal. Akal ini mengantarkan pada kebenaran absolut. Tapi akal yang qat'i, bukan akal yang zanni.
Karenanya dalil-dalil tauhid, dalil-dalil keesaan Allah itu semuanya dalil akli. Mengapa? Karena akal mengantarkan pada kebenaran absolut. Karenanya ketika dalil-dalil zanni seperti ayat mutasyabihat tidak rasional, maka ditakwil atau ditafwid oleh para ulama. Orang-orang Wahabi ketika ditanya, mengapa kamu yakin Allah bertempat di arasy? Kata mereka, karena istawa di dalam Al-Quran disebutkan 6 kali. Padahal cuma disebutkan 6 kali, tapi maknanya kan sama kan, sama-sama muskil, sama-sama mutasyabih. Karena istawa banyak makna. Kita jawab, istawa memang 6 kali, tetapi ayat tentang akal, afala ta'qilun, afala ya'qilun, itu 30 kali, lebih banyak lagi. Berarti rasionalitas itu mestinya akan lebih muhkamat daripada istawa yang hanya 6 kali. Makanya dirasionalkan oleh para ulama. Itu akal. Makanya dalil-dalil tauhid itu dalil akli semua. Dan bukan hanya tauhid ya, hatta ilmu hadis itu kan akli kan. Perawi ini dhaif, kalau digabung maka menjadi kuat. Kan tidak tambah dhaif kan. Malah kalau riwayat jalur ini dhaif, lalu ada jalur lain sahih, malah ini menjadi sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Itu kan akli. Kan secara akal kan. Kalau ditanya dalil hadisnya kan enggak ada. Mana dalilnya? Kalau riwayat dhaif diperkuat oleh riwayat sahih menjadi hasan li ghairihi. Kan enggak ada dalam hadis. Karena ini teori akli memang. Hatta teori-teori ilmu hadis itu akliyah semua. Ini mereka yang tidak berpikir masalah ini yang ini akli masalah ciri-ciri liberal yang pertama. Karena faham liberal ini menganut relativisme, maka bagaimana mereka merendahkan para ulama, tidak mengakui otoritas para ulama. Ketika disampaikan fatwa Imam Syafi'i, apa kata mereka? Imam Syafi'i itu kan manusia, kan nabi, bisa benar bisa salah. Ini mereka sama dengan Wahabiyah. Ada sebagian tokoh viral entah dari mana, Jawa Tengah ya, yang sering merendahkan fatwa ulama. Ya terpengaruh dengan liberal. Itu kan ijtihad, bukan Al-Quran, bukan hadis. Ya memang ijtihad, tapi itu kan ulama besar. Kan belum tentu benar. Ya kalau ulama belum tentu benar, ulama besar, berarti kamu gak benar. Mestinya kan begitu. Gak ada benarnya kamu, karena kamu di bawahnya. Yang menilai pendapat para ulama harus selevel dengan beliau, bukan orang seperti kita. Ini ada yang seperti itu. Dan para ulama itu memang tidak benar semua. Tetapi walaupun begitu kita kan wajib mengikuti ulama. Yang perlu hati-hati. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua rukun liberal yang kedua itu pluralisme agama. Semua agama sama mengantar masuk surga. Ini orang liberal. Jadi dan ini liberalisme seperti ini ya, yang pluralisme agama, relativisme ini sudah masuk di organisasi Aswaja Nahdlatul Ulama. Ada tokoh NU, semua kelompok Islam yang bertauhid itu ahlus sunnah. Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, ahlus sunnah. Yang padahal mereka Mu'tazilah gak mau disebut ahlus sunnah, ini mengakui ahlus sunnah. Ada tokoh begitu. Ya karena ini terpengaruh dengan liberal, pluralisme agama. Kita menolak pluralisme karena di dalam Al-Quran ditegaskan innad dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ayat-ayat bahwa orang kafir masuk neraka selama-lamanya tegas dalam Al-Quran. Kita menolak liberalisme. Dan ada tokoh ormasnya, dia juga tokoh partai Aswaja juga, entah partai apa namanya. Itu terang-terangan ada videonya. Semua agama sama. Itu kufur. Dan dia kiai.
punya pondok. Punya pondok. Jadi di akhir zaman ini yang menyebarkan kekufuran bukan cuma selevel santri, selevel gus, yang level kiai juga. Tapi kiai liberal. Terus lagi desakralisasi Al-Quran. Al-Quran bukan kitab suci, merusak kesucian Al-Quran. Ini liberal. Al-Quran perlu direvisi, perlu diteliti. Ya ada yang begitu. Kemudian dekonstruksi syariah, bongkar pasang hukum agama. Hukum agama dibolak-balik. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ada doktor dari Solo, ambil S3 di Jogja, zina halal. Asalkan memenuhi syarat. Apa syaratnya? Bukan istrinya orang dan tidak terang-terangan dan suka sama suka. Zina kan rata-rata begitu kan. Ada, dan namanya bagus, Abdul Aziz namanya. Bukan Cokro, bukan apa, namanya Arab. Ada yang begitu. Ada juga yang bilang nikah beda agama lebih baik daripada kumpul kebo. Ada, dia dipanggil bunyai, istrinya kiai, menantunya kiai. Ada juga yang berpendapat jilbab tidak wajib. Dan yang jilbab ini, sebagian yang tidak wajib ini istrinya kiai yang bilang. Entah, sepertinya sebagian Habib lagi yang bilang jilbab tidak wajib itu. Habib akhir zaman. Ini ya bongkar pasang hukum agama. Terus ada yang mengharamkan poligami. Istrinya kiai pula. Poligami haram. Wah, ini kalau diharamkan gimana ini? Ini diharamkan. Lalu dia menghalalkan LGBT, lesbi halal, gay ya halal, biseksual halal, transgender halal. Yang jelas haram dihalalkan, yang haram dihalalkan. Ini ada sungguh memang hukum-hukum agama dibolak-balik. Sekarang ini liberal. Kemudian diantaranya lagi paham liberal itu kesetaraan gender, laki dan perempuan derajatnya sama. Kalau Islam ya, lelaki itu lebih tinggi dari perempuan. Karena dalam Al-Quran walir rijali alaihinna darajah. Laki-laki satu derajat lebih tinggi daripada wanita. Artinya dalam suami istri yang memimpin itu suaminya bukan istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin kepada perempuan. Kalau menurut kelompok gender enggak, tergantung. Bisa perempuan yang lebih tinggi. Saya pernah debat dengan mereka tahun 2007 di PBNU. Kelompok liberal ini, dan rata-rata anaknya kiai dan kiai yang ini, tapi kiai liberal, dan dapat dana biasanya dari barat karena proyeknya miliaran, dananya banyak dari barat. Dia bilang begini, loh kok bisa laki-laki lebih tinggi dari laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan, kan sudah jelas ar-rijal qawwamuna 'alan nisa walir rijali 'alaihinna darajah. Apa kata dia? Kata dia yang dimaksud laki-laki dan perempuan dalam ayat ini itu laki-laki secara fungsional, bukan laki-laki secara gender, secara jenis kelamin. Maksudnya apa? Kalau ada suami istri, pemasukannya, uangnya lebih banyak istrinya, berarti dia yang laki-laki yang ngatur suaminya, kamu jangan keluar, saya jadi laki-laki sekarang karena saya yang punya uang. Ini kata dia begitu. Ini bahaya, ini bahaya seperti ini. Saya bilang pada dia, loh dah bisa seperti itu, karena ar-rijal an-nisa ini bukan isim fungsional tapi isim gender, isim jenis. Makanya di dalam nahwu paling dasar di pondok, dalam jurmiyah,
ada la linafil jinsi, yang dicontohkan la rajula fid dari, tidak ada jenis laki-laki dalam rumah. Yang ada di rumah itu perempuan, yang keluar rumah laki-laki. Artinya apa? Tatanan masyarakat Islam itu sampai dijadikan contoh di dalam ilmu nahwu. Itu tatanan masyarakat dulu. Artinya yang bekerja di luar rumah laki-laki, kalau perempuan di luar rumah. Kalau perempuan di dalam rumah, kalau laki-laki di luar rumah. Jangankan bekerja, ke masjid aja perempuan nggak dianjurkan. Mengapa? Karena kalau perempuan ke masjid bareng-bareng, yang laki-laki gak khusyuk kalau sujud, kalau apa. Gak khusyuk memang. Mengapa gak khusyuk? Ya karena ada sinyal memang, min plus kan. Ada sinyal. Apalagi kerja kan, logikanya seperti itu. Ini oleh liberal, dan ini orang-orang liberal ini berhasil memasukkan kesetaraan gender dalam sistem politik. Sejak 10 tahun yang lalu, kelompok liberal ini berusaha memasukkan undang-undang politik ya. Partai politik itu setiap partai, pengurus partai perempuan harus 30%. Ini liberal, maunya 50%, cuma mampunya 30%. Kita ini sudah berusaha menghalau, tapi mereka akan punya uang. Dikasih. Termasuk yang mengupayakan agar perempuan jadi pemimpin kepala daerah, jadi ini, itu dari kelompok liberal. Kalau kita kan gak cocok dengan itu. Ini kesetaraan gender. Ini diantara ya contoh-contoh faham liberal. Dan memang faham-faham tadi seperti pluralisme agama ya murtad hukumnya, karena menyamakan semua agama. Di dalam fikih kan jelas, dalam kitab-kitab fikih itu wa naqada'u bi kufri man lam yukaffir man dana bi ghairil islam bidal yahud wan nasara wal majus wa ghairihim aw syakka fi dzalika aw tawaqqafa fihi. Dan kami memastikan kekafiran orang yang tidak mengkafirkan penganut agama di luar Islam seperti Yahudi, Nasara, Majusi dan lain-lain. Kalau gak mengkafirkan mereka ya kafir berarti. Au tawaqqafa fi dzalika, atau tawakkuf. Tawakkuf itu vakum, tidak punya pendapat. Ditanya, "Ustaz, itu orang Kristen kok baik sekali ya? Itu kafir apa enggak?" Wah, saya gak punya pendapat kalau gitu. Ini murtad ini. Atau ragu-ragu, katanya orang Kristen kafir. Terus itu kok baik sama tetangga. Wah, ragu-ragu ya. Ini murtad begini. Apalagi sampai dianggap Kristen cabangnya NU. Itu ciri-ciri liberal memang. Ini mengapa sekarang ini kan masyarakat banyak tidak mengenal ajaran pokok dalam Islam. Ajaran pokok termasuk ajaran penting ya yang perlu kita tahu dalam Islam. Rasulullah SAW itu makhluk paling utama. Rasul, Nabi makhluk paling utama. Gak ada yang melebihi beliau. Makanya dikatakan wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anis syiqaqi. Makhluk yang paling utama secara mutlak adalah Nabi kita. Karena itu hindari perdebatan. Ini akidah. Nabinya makhluk paling utama. Kitab sucinya paling sempurna. Lebih sempurna daripada kitab suci yang lain. Syariahnya juga paling sempurna. Gak ada yang lebih sempurna daripada syariat Islam. Gak ada. Syariah Islam ini kalau diterapkan, dijalankan, hasilnya sempurna. Karena menjamin kebahagiaan dunia akhirat. Ini syariatnya. Umatnya umat paling mulia. Umat Islam ini umat paling baik dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu yang masih lurus berjalan di atas ajaran tauhid. Makanya di dalam Al-Qur'an ditegaskan ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umatnya Rasulullah SAW lebih afdal daripada umatnya nabi-nabi terdahulu yang masih Islam, yang sama-sama masuk, lebih afdal. Nggak bisa dibandingkan dengan orang kafir, karena orang kafir gak ada harganya di hadapan Allah, gak ada harganya. Loh, ini kok malah Islam disamakan dengan Kristen, dengan nanti cabang, sampai punya cabang-cabang. Ini gak ngerti ya, mungkin dia bercanda atau apa, tapi kan bahaya ini, bahaya. Karena merendahkan agamanya sendiri, sudah dianggap sama dengan agama lain, sehingga dia rekom untuk buka cabang NU. Nanti ada NU cabang Syiah, NU cabang Wahabi, NU cabang HTI. Dan ini sudah terjadi, saudara-saudara. Karena orang awam. Tapi ini tidak resmi ya. Saya tahun 2015 atau 16 ngisi acara di Gorontalo. Gorontalo itu provinsi mana itu? Sulawesi. Hah? Ya, di ibu kota Gorontalo. Ada Rois Syuriah NU. Ternyata Rois Syuriah NU ini menjadi penasehat Syiah Ijabi, juga menjadi mustasyar HTI, menjadi penasehat Wahabi, jadi semua. Saya tanya, loh sampean kok bisa jadi semua? Iya Kiai, karena setiap organisasi bikin acara saya nyumbang, kata. Dan di NU jadi Rois Syuriah itu. Mengapa? Yang bersangkutan ini orangnya khair, baik, gak punya ilmu agama. Dia dokter, banyak uangnya, sudah senior, sudah tua, cuma rajin baca-baca buku terjemahan. Ormas apapun ngadakan acara datang pada dia, dikasih uang, akhirnya jadi mustasyar. Loh, beda tak Kiai? Syiah, Wahabi, HTI kan sama-sama Islam katanya. Gak tahu kalau beda itu. Ya mungkin nanti kalau yang jadi ketua NU seperti dia, akhirnya NU cabang Syiah, cabang HTI, cabang. Ini akhir zaman. Jadi kita ini ya, di antara pemikiran-pemikiran liberal yang berkembang di negara kita, saudara-saudara ya harus tahu. Dan terjadi memang kasus liberal merendahkan Al-Quran itu terjadi. Kalau awalnya dulu tahun 90-an ada orang liberal ketika S3 di Jogja, di UIN, asalnya orang Makassar, itu mengatakan Al-Quran itu perlu direvisi, dicari edisi revisi, kata dia. Artinya sudah tidak dianggap sakral. Kalau kita kan Quran ini kan kitab sempurna, dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian dalam ayat yang lain, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dan kata para ulama dalam Sulam Taufik ya, orang yang meragukan satu huruf, satu ayat dalam Al-Quran itu kan murtad secara i'tiqadi. Ini enggak, malah dianggap perlu direvisi. Dan keautentikan Al-Quran ini sudah selesai sebenarnya. Al-Quran ini hatta oleh orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah menganggap Al-Quran selesai, nggak bisa digugat. Dan orang-orang Barat yang akhirnya masuk Islam itu sudah menganggap Al-Quran sudah selesai, nggak bisa digugat. Ini banyak contoh kasus di dunia modern. Beberapa tahun yang lalu ada dokter kandungan Yahudi di Amerika. Dia meneliti mengapa orang Islam perempuan kalau cerai wajib iddah. Ternyata setelah dia teliti melalui alat yang canggih, seorang perempuan kalau berhubungan dengan laki-laki, di kemaluannya itu merekam benda yang masuk itu, ada rekamannya. Dan rekaman itu hilang kalau sudah iddah. Kalau iddah
cerai hidup itu kan 3 haid atau 3 sucian itu hilang. Kalau cerai karena ditinggal mati 4 bulan 10 hari, lebih lama. Mengapa? Karena orang ditinggal mati itu risau, sedih. Karenanya lama hilang, rekamannya mau hilang tuh lama. Lalu dia meneliti. Ternyata wanita-wanita muslimah itu wanita suci. Mengapa? Yang direkam di kemaluannya cuma 1. Sedangkan non muslim itu rata-rata selingkuh. Yang direkam banyak. Kadang punya 3, punya 4, punya direkam, ada bekasnya ya. Kamu kalau ahli laptop, ahli komputer, flash disk dimasukkan, kan virusnya nempel di hard disk itu. Lalu dokter ini meneliti punya istrinya, karena istrinya sepengetahuan dia setia, tidak selingkuh. Setelah diteliti rekamannya ada 4. Loh, ini yang 3 punya siapa ini? Lama-lama dia melakukan tes DNA pada anaknya yang 4. Ternyata yang DNA-nya cocok dengan dia cuma 2, yang 2 gak cocok. Wah, ini punya siapa juga ini? Akhirnya dokter ini masuk Islam. Kalau dulu di kitab-kitab fikih, mengapa wajib iddah? Alasannya apa? Agar tidak terjadi ikhtilatul ansab, agar nasab tidak campur. Loh, kalau suaminya sudah lama nggak hidup, sakit, artinya sudah lama tidak memvaksin ya. Apa? Akhirnya para fuqaha dulu alasannya litta'abbud, kan begitu. Atau istrinya mandul, atau suaminya mandul, masa bisa litta'abbud. Ternyata penelitian modern ya ada rekaman itu. Ya kita gak tahu, ada rekaman seperti itu. Artinya hukum-hukum Al-Quran sudah diketahui di situ. Dan ini ya, kelompok-kelompok liberal ini cenderung menganggap undang-undang positif lebih utama daripada hukum Al-Quran. Dan itu tidak boleh seperti itu. Bagaimanapun hukum agama lebih tinggi, lebih mulia daripada hukum positif buatan manusia. Karena ini urusan agama. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Ini contoh. Nah, Al-Quran ini diragukan, tidak bisa meragukan Al-Quran. Nah, orang yang liberal tadi kan meragukan Al-Quran. Dan ini terjadi di kampus-kampus. Dulu di YIN Surabaya, sekarang sudah jadi UIN. Masih YIN dulu. Ada dosen liberal bawa Al-Quran ke kelas. Ini cetakan, ini buatan manusia, dilempar ke bawah. Ada juga dosen di Jember, di YIN Jember, Stein dulu. Dia liberal, menulis lafaz Allah di papan, lalu sepatunya dibuka menghapus itu. Ini tulisan saya, bukan Allah, katanya. Ya memang itu bukan Allah, tapi itu kan simbol dari lafaz Allah. Sedangkan Allah itu kan sakral, maka yang menjadi simbol juga sakral, suci. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalau kertasnya ya mungkin pabrik di mana ya sama. Cuma ketika yang masuk pada Al-Quran, pada kertas itu ayat Al-Quran atau kitab suci atau ilmu agama, maka menjadi sakral. Karena yang masuk itu barang sakral. Sama dengan kain. Kain ini kalau menjadi kopiah, menjadi songkok, ada di kepala. Kalau menjadi celana, ada di mana? Ya ada di bawah. Dan nggak bisa dibalik. Misalnya pergi ke masjid, pakai celana dalam taruh di kepalanya. Loh kok pakai itu? Ini mahal ini. Songkoknya kamu paling 40.000, ini beli di Malaysia 100.000. Gak bisa seperti itu, gila namanya kalau begitu. Ini ya orang ini seakan-akan rasional, tapi gak rasional sebenarnya, karena kelewat batas itu. Karena gak ngerti mana yang sakral, mana yang bukan sakral itu. Dan ini terjadi di masyarakat ya, terutama di kampus-kampus. Dan sudah ada tokoh NU, anaknya kiai dari Jawa Tengah, ada di struktural. Dia bilang apa?
umat Islam ini jangan arogan. Bukan cuma Islam yang benar. Ya apa kok orang Islam malah membela agama lain? Dia apa agamanya? Malah ada ya, asalnya orang NU lalu jadi pejabat. Dia bilang apa? Kita akan mengafirmasi Syiah dan Ahmadiyah. Loh, kok diafirmasi? Diafirmasi itu artinya akan dikokohkan, akan diakui. Lah NU didirikan tuh untuk apa? NU didirikan ini kan untuk melawan Syiah, melawan Wahabi. Ahmadiyah belum ada waktu itu. Dan dia jadi pejabat kan karena dulu dompleng di ormas NU. Loh kok malah berkhianat pada organisasinya? Apa gak punya program baru yang lebih bagus untuk umat Islam Indonesia? Syiah itu mestinya bukan diakui, karena kewajiban para ulama Syiah, ya Ahmadiyah, HTI, Wahabi, kewajiban para ulama amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkarnya bagaimana? Umat Islam yang masih ahlus sunnah harus diperkuat, dijaga, tidak terpengaruh dengan mereka. Sampaikan dalil-dalil ahlus sunnah. Yang sudah terpengaruh atau yang sudah masuk wajib dibongkar syubhatnya agar ragu-ragu, dan disampaikan dalil kebenaran Islam ahlus sunnah agar kembali, bukan diakui, diperkokoh. Itu bahaya itu. Ada yang seperti ya, ini liberal memang, yang seperti itu liberal. Saya kira itu ya, kalau berbicara liberal ini gak selesai sampai, karena banyak furuk-furuknya itu banyak.